Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah. Amin Allahumma amin. Indahnya berperilaku terpuji ketika kita bertamu. Sebelum Bapak ingin menjelaskan begitu banyak, mari kita mengamati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Kedua, apa tujuan mereka? Dan yang ketiga, pernahkah kalian bertamu ke rumah teman? Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang selalu dicintai oleh Allah, ayo kita gemar membaca agar kita menjadi orang-orang yang berguna. Masih ingatkah kalian kegiatan pada hari raya Idul Fitri? Nah, tradisi umat muslim di Indonesia setelah sholat Idul Fitri saling bersilaturahim di antara sesama muslim. Bagaimana tingkah laku kalian sebagai anak soleh ataupun anak yang soleha ketika berkunjung? Untuk itu kita perlu mengetahui adab atau akhlak ketika kita bertamu kepada rumah orang lain atau rumah teman kita. Adab bertamu, tata krama kita bertamu, yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, kita harus meminta izin masuk. Yang ketiga, posisi berdiri, tidak menghadap pintu masuk. Yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Yang ketujuh, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Anak-anakku sekalian yang selalu berbahagia, bagaimana adab ataupun tata krama menerima tamu? Yang pertama adalah memuliakan tamunya sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan, kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Yang keenam, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebelum kami melanjutkan tentang bab ataupun materi tentang waktu kita bertamu, mari kita mendiskusikan atau kita mengamati dan mendiskusikan dengan teman-temanmu tentang masalah gambar berikut ini. Nah, setelah mengamati gambar, silakan kalian berdiskusi dengan temanmu dengan membuat pertanyaan sesuai gambar tersebut untuk mempermudah penyusunan kalimat tanya. Ya, silakan menggunakan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, mengapa, atau kapan. Selanjutnya, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Lakukanlah secara bergantian. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan waktu yang pas untuk bertamu, untuk silaturahim? Yang pertama adalah waktu sebelum sholat subuh. Nah, ada waktu yang pas untuk bertamu, namun ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan harus dihindari. Yang pertama yang harus kita hindari adalah waktu sebelum sholat subuh. Yang kedua, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Tiga, waktu istirahat atau tidur siang. Dan yang keempat adalah setelah sholat isya. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu-waktu tersebut umumnya pemilik rumah tidak siap menerima tamu karena saat itu merupakan waktu istirahat mereka. Bagaimana hikmah bertamu? Apabila adab bertamu ditegakkan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar. Yang pertama adalah bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lainnya. Islam mengajarkan tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Yang kedua, Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingannya. Yang ketiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian, mempererat persaudaraan. Yang keempat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Yang kelima, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Dan yang enam, biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan karena memberi senyum termasuk sedekah. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.